Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan Indonesian Channel Cui Pajo bernyanyi. Di siang menjelang sore ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali dengan saudara saya, abang saya, bos saya selaku Ketua Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang sudah berdiri sekitar 3 tahun silam. Beliau inilah ketua umumnya, pendiri sekaligus ketua umum. Dan beliau ini juga yang memotori, yang memimpin satu perjuangan dulu pada tahun berapa itu ya, dalam rangka uji materi undang-undang pemilu tahun berapa itu Mas Dodo? Tahun 2018. Tahun 2000. Tahun 2008. Tahun 2008 yang melahirkan calon independen seluruh Indonesia. Calon kepala daerah perseorangan kalau kata kita. Kalau kata rakyat awam dibilang calon independen. Kenapa calon kepala daerah perseorangan? Karena pada saat itu Mas Darjo bersama kita semua itu tidak menggunakan lembaga organisasi atau lembaga yang sudah resmi ya, berbadan hukum, tapi menggunakan nama perseorangan, adalah pejuang-pejuang perseorangan pada saat itu. Jadi itulah jasanya beliau ini untuk bangsa ini, meskipun adanya di daerah kecil ini, yaitu Lombok, Nusa Tenggara Barat, Mataram ini, akan tetapi sudah berbuat untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk rakyat ini, tanpa mengeluarkan uang negara spesial itu dengan pribadi. Tapi beliau sudah memperjuangkan, sudah mencatat nama di Republik ini selaku pejuang yang mampu merubah satu undang-undang pada saat itu. Dan kali ini saya sengaja mendatangi beliau. Saya ingin mendengarkan bagaimana tanggapan beliau, pandangan beliau tentang situasi negara pada saat ini, akhir-akhir ini, yang seakan-akan makin runyam, makin kurang begitu nyaman ya. Perlu kita mendengarkan gimana sih pandangan beliau, analisa beliau di dalam terutama masalah yang terkait dengan ekonomi dan corona ini, COVID-19 ini. Ya, silakan Mas Darjo. Ya, kami ingin mendengarkan gimana sih pendapatnya Mas Darjo. Jadi Mas Darjo alias nama lengkapnya Pak Sri Sudarjo. Terima kasih. Ya, silakan. Dai Saleh, Bapak Saleh Zakaria, ini kawan perjuangan sebetulnya, yang hanya lama tidak bertemu, dibatasi oleh tugas beliau mungkin selaku jurnalis yang selalu mencatat semua peristiwa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan bahan analisis, minimal sebagai knowledge, bekal ilmu pengetahuan kita sebagai rakyat Indonesia. Ya, jauh sebelum 98 ya, saya banyak bersama dengan Bung Saleh Jaya Ile yang terhormat. Ya, karena saat itu aktivitas kita sebagai mahasiswa saat itu
menjadi aktivis kampus. Kebetulan saya berdiri di bawah gerakan pelopor Marhainisme saat itu sebagai ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya, sekilas mungkin saya dengan Daila, kawan-kawan pemirsa. Yang jelas hari ini ya tentu kita berbicara soal bangsa, soal negara, soal rakyat. Bahkan secara luas ini masalah masyarakat internasional. Kalau kita berbicara tentang COVID-19 atau dikenal dengan COVID-19. Berbicara soal COVID ya tentu ini kita sudah masuk di dalam sebuah persoalan yang besar. Artinya suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, mau tidak mau. Kita lagi berhadapan dengan virus tersebut. Namun yang pasti bahwa tentu kita tidak boleh hanya terperangkap di dalam virus itu, laksana laba-laba mungkin yang masuk ke dalam gelas di depan saya. Ya tentu dia tidak bisa keluar. Kalau hanya mencari pintu keluar itu lewat persoalan. Artinya kelompok A menyalahkan kelompok B, kelompok C menyalahkan kelompok D. Ini tidak akan selesai, ini tidak akan habis. Karena kalau kita berbicara soal penyakit, bicara soal virus, yang kita bicarakan sebetulnya bagaimana menumbuhkan rasa empati. Kita berempati, kita bagaimana menciptakan antibodi yang lebih baik dengan empati tersebut. Sehingga kita bisa melihat COVID ini sebagai blessing in disguise. Artinya ada berkah di balik bala. Artinya berkah ini tidak akan putus tatkala kita tidak melihatnya dalam satu sisi. Artinya hanya pada sisi penyakitnya, hanya pada sisi persoalannya, hanya pada persoalan sisi virusnya. Sekarang solusinya seperti apa? Inilah yang penting, bagaimana kita bahu-membahu, bagaimana kita bergandengan tangan sehingga kita bisa keluar dari persoalan virus ini. Karena yang lebih berbahaya ke depan ini bukan persoalan COVID-19 ini, tapi ada persoalan ekonomi. Kita bahkan akan berada di ambang krisis ekonomi. Kita akan mengalami kebangkrutan ekonomi apabila ada kasus bank Senturi segala macam. Itu kan sebetulnya dana-dana yang memang diperuntukkan untuk melakukan stimulus moneter yang diakibatkan oleh krisis. Cuman saat itu krisis ekonomi ya. Hanya terlokalisir hanya di dalam persoalan krisis ekonomi. Sekarang ini besar sekali, ini krisis masyarakat dunia. Nah, disinilah kita sekarang butuhlah duduk bersama. Bukan kita berarti akan istilahnya melakukan hal-hal yang mengatakan virus ini ada, virus ini tidak ada, virus ini begana, virus ini begono. Ini yang tidak boleh. Karena virus ini terlepas ini adalah virus yang merupakan human by design, karena memang ada skenario perang juga. Kalau kita berangkat dari sebelum Perang Dunia Kedua itu kan ada Spanish flu ya. Nah, terus yang kedua sekarang itu sebelum terjadi COVID-19 itu kan, jauh sebelumnya saya juga sudah pernah merilis bahwa ya ada perang dagang kan antara dua negara besar, yaitu ada Amerika, ada China di sini. Ya tentu skenario ini bisa saja terjadi. Cuman ini terlepas dari skenario manusia maupun skenario alam, tapi virus itu ya memang harus kita lawan. Cara melawannya ya dengan hidup sehat. Terus yang kedua ya kita harus menggunakan masker, kita harus jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan kita harus yang paling utama membangkitkan semangat kita, terutama orang Indonesia yang memang berkehidupan dengan ideologi Pancasila. Di situ sudah jelas asas kekeluargaan dan gotong royong itu mulai hari ini kita bangun.
Asas kekeluargaan dan gotong royong itu ya mulai hari ini kita bentuk dengan hal ini. Sehingga kita ya jangan di satu pihak mengaku beradab, mengaku beradat, melakukan hal-hal yang kadangkala sangat-sangat disorientasi dari maksud yang sebenarnya dari peristiwa ini. Marilah kita bahu-membahu. Jadi seperti itu Pak Saleh. Jadi kita harus membangun ini, merajut kebersamaan kita di dalam kerangka nasionalisme ini dengan hal-hal yang mungkin hari ini kita terpuruk, why not besok lusa kita akan bangkit. Banyak negara kok yang memang hancur lebur, terpuruk, tapi ini bisa dibangkitkan karena semangat itu memang terlahir dari sebuah dari rasa kebersamaan. Justru di dalam COVID ini ya kita perbanyaklah rasa empati itu melalui hubungan-hubungan sosial, membangun semangat kekeluargaan, membangun semangat gotong royong. Ya cukuplah kita saling caci, cukuplah kita saling tidak mempercayai ya, karena faktanya setiap hari banyak yang meninggal. Ya kalaupun terjadi umpamanya persoalan yang katanya sih ini ada orang di COVID kan ini segala macam, itu kan mungkin bersifat kasuistis. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada jutaan orang yang memang sudah mengalami kegagalan hidup lah karena memang terlepas nyawanya lantaran COVID ini. Dari sinilah kita banyak belajar mungkin. Ya. Terus kita keluar sedikit ya dari topik. Gimana dengan partai politik yang sedang Bapak bangun ini sudah sejauh mana, Pak? Kalau partai ini kan pada dasarnya kalau kita berbicara soal partai ini kan adalah kumpulan. Partai ini adalah kelompok. Politik itu adalah kebijaksanaan. Jadi kita tetap politik daripada Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ini berbasis kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan rakyat Indonesia. Kebijaksanaan yang untuk sadar berkumpul, sadar bergotong royong, sehingga kita ini membangunlah ini dari semangat demokrasi Pancasila kita yang betul-betul nanti akan menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia sebagai amanat bung besar di mana kita akan menjadi sebuah bangsa yang memang berlandaskan cita-cita revolusi kita seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, sejatinya revolusi itu belum selesai. Terima kasih banyak Mas atas waktunya yang sudah diluangkan untuk wawancara, untuk kita ngopi santai ini. Kita santai aja Mas. Iya betul. Mungkin masih ada apa yang mau Mas sampaikan selaku kesimpulan atau apalah masukan atau apa untuk bangsa ini? Ya kesimpulan terakhirnya tidak ada lain dan tidak ada bukan, mudah-mudahan ini menjadi kesimpulan bersama sebagai closing statement saya di dalam wawancara yang luar biasa di siang hari ini. Mari kita membangun rasa empati, mari kita bangun kesadaran kolektif yang betul-betul sadar, dan terutama tentang bagaimana melakukan pemulihan ekonomi nasional ini. Ya jangan sekali-kali lah ada orang yang memperlambat kerja presiden yang telah mencanangkan tentang percepatan pemulihan ekonomi nasional, yang dimana sekarang payungnya sudah ada di dalam payung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana pemerintah betul-betul concern menggerakkan sektor koperasi dan UMKM. Terima kasih. Oke, sama-sama.